Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini bisa dilihat lur ya, ini adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 15 HST. Dimana ini bisa dilihat sendiri lur ya. Pada saat usia 15 HST ini pertumbuhannya itu amat sangat baik lur ya. Walaupun ini tumbuhnya di lahan kering. Ini kan kering lur ya, karena kemarin kita tanamnya di sistem gogo atau sistem langsung digejuk ya, atau penaburan benih. Nah, untuk di usia 15 HST ini sudah mulai timbul atau kelihatan lur ya, gulma-gulmanya itu sudah mulai pada tumbuh. Karena apa? Ya karena ada germis sedikit-sedikit gitu lur ya, itu kan juga mempercepat dari pertumbuhan gulma itu sendiri. Makanya di video sebelumnya kita sudah mengantisipasinya dengan menggunakan manual ataupun menggunakan pestisida. Bagi sedulur yang belum menontonnya bisa disimak di video sebelum video ini ya. Nah, terus kali ini kita nanti mau membahas tentang apa? Ya dulur, untuk kali ini pembahasan kita tentang peranakan padi. Nah, ini paling ditunggu-tunggu lur ya, tentang pembahasan dari peranakan padi. Karena apa? Karena banyak anak banyak rezeki. Ya itu benar lur ya, kalau di sistem ini tanam padi ya, atau kalau kita nanam padi. Karena kalau anakan yang dihasilkan itu banyak, otomatis nanti hasil yang akan kita dapat itu banyak. Karena batang-batang padinya ya banyak lur ya. Nah, terus ada yang beranggapan pula kalau peranakannya itu banyak, itu nanti lebih boros pupuk, terus juga nanti banyak anakan yang tidak produktif. Nah, untuk peranakan yang produktif tentunya kita juga punya trik tersendiri lur ya. Jangan asal kita pemberian nutrisi itu berfokus pada peranakan terus, karena ya ada di saat usia-usia tertentu itu emang masih bisa dianakan, atau tanaman padi kita itu masih bisa beranak ya, tapi itu sudah tidak produktif. Nah, untuk itu semua ini nanti disimak dengan baik-baik lur ya, jangan sepotong-sepotong. Agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak salah persepsi dan salah pemikiran lur ya. Kita langsung aja masuk dalam pembahasannya lur ya. Nah, karena kita ini menggunakan sistem gogo atau langsung benih ya, tabur benih atau digejuk itu loh, langsung dikasih benih, itu setiap lubangnya itu biasanya ada 6 sampai 10 biji padi ya. Tapi ada tapinya, itu biasanya ya tidak tumbuh semua lur ya. Kadang ya per rumpun itu tumbuhnya ya cuma 4, 5, kadang juga ada yang 1 atau 2 ya per rumpunnya. Tapi kalau hampir tumbuh semua ya kisaran 90%-an ya kayak gini lur ya. Walaupun usia 15 tapi sudah bisa dilihat lur, ini kan apa itu, tanaman padi kita kan sudah rimbun ya, per rumpunnya itu sudah rimbun. Nah, terus gimana caranya agar anakannya itu bisa maksimal lur ya? Karena kalau sebagian ada yang enggak rimbun itu gimana? Kalau sudah kayak gini ya, ini enak lur ya, tinggal perawatan sedikit-sedikit itu sudah bisa. Tapi kalau yang tumbuhnya itu tidak merata, yang cuma 1, 2 ataupun 3 batang per rumpun, itu gimana supaya bisa menyusul yang sudah rimbun? Nah, untuk itu kita fokusnya di sini di pemberian nutrisinya lur ya. Nah, tapi kalau masih kayak gini, masih belum ada airnya kayak gini, kita jangan berfokus pada peranakannya, tapi berfokus pada apa? Kita kalau kayak gini itu berfokuslah di ketahanan dari tanaman itu sendiri. Agar apa? Agar dia itu bisa bertahan lur ya. Karena ini kan di lahan kering lur nih. Ini kan kering lur ya. Kering ya. Agar dia itu tidak stres berlebihan. Jadi kita harus memberikan treatment nutrisi sambil apa? Sambil menunggu hujan, atau ini nanti tanahnya bisa terairi gitu lur ya, karena ya sawah tak ada hujan gitu. Nah,
Terus agar ini bisa bertahan dan tetap hijau segar kayak gini, mau pagi, siang atau sore kayak gini, tetap hijau segar kayak gini lur ya. Itu tentunya kita juga harus membutuhkan nutrisi. Untuk nutrisi di sini yang bisa menunjang ya, tentunya kita menggunakan ini lur nih. Kita menggunakan ini nutrisi asam amino super, dimana ini bisa untuk mencegah dari stres yang berlebih pada tanaman, dan juga bisa nanti untuk memperbanyak anakan. Karena apa? Karena ya ini lur ya, ini kan memperbanyak stomata, otomatis nanti pemasakan dari tanamannya itu kan lebih banyak. Kalau makanan lebih banyak, otomatis dia itu untuk reproduksinya pun itu juga lebih cepat gitu ya. Nah, selain asam amino ini, itu apa ada tambahan yang lain? Itu enggak lur. Kalau khusus nih ya untuk sistem gogo kayak gini, walaupun nanti peranakannya itu sedikit, itu kita fokusnya ini cuma penggunaan dari asam amino, tidak memerlukan apa ya, tidak memerlukan ini ya, atau NPK ya, NPK 16 yang plus TN-nya ya lur ya. Ini bisa menggunakan produk yang lain ya, nggak harus sama kayak gini. Karena ini dulu adanya ini ya, aku belinya yang ini, itu tidak perlu menggunakan ini ya. Biasanya kan kita di MT2 kemarin itu kan setiap kali mengaplikasikan asam amino ini kita tambahin dengan pupuk NPK 16. Dan jangan khawatir lur ya, kalau dosis yang diberikan NPK 16 itu sesuai standar, tidak berlebih, tentunya tidak menyebabkan OD pada tanaman yang kita tanam ya. Tidak cuma ini padi, bisa tanaman lain, jagung ataupun kacang dan lain sebagainya ya. Tapi tidak untuk tanaman cabai kalau spraykan yang ini ya. Karena kalau pupuk tabur di yang kandung ada klornya itu, kalau di spraykan di tanaman cabai itu lebih riskan ya, daunnya itu sensitif gitu loh ya. Nah, jadi untuk memperbanyak anakan padi ini, itu fokusnya apa ya? Ini lur, fokusnya adalah mempertahankan tanamannya itu agar tidak stres sambil menunggu hujan yang akan datang. Walaupun ini nanti tidak ada hujan 1 bulan itu loh, sampai Desember nanti, atau pertengahan Desember sampai akhir Desember, walaupun tidak ada hujan, nanti ini tanaman tetap akan hijau segar lur. Itu pasti, itu aku jamin itu kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan asam amino super itu toh. Karena dia kan untuk menahan stresnya, atau untuk tanaman beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim, mau hujan panas itu toh, itu amat sangat baik asam amino itu. Untuk penjabarannya tidak aku jabarkan karena dulu sudah pernah aku jabarkan terus gitu lur ya. Nah, terus kalau tanamannya itu tidak menggunakan sistem gogo atau menggunakan langsung ya, langsung tanam, atau menggunakan sistem persemaian dulu langsung pindah tanam, ini juga berperan amat sangat penting gitu lur ya. Tapi kita fokusnya ini di sistem gogo dulu lur ya. Kalau ada sedulur-sedulur yang masih kurang jelasnya gitu ya tentang ini menggunakan sistem gogo dan gimana cara merawat agar tanaman padinya itu sehat, terus bisa hijau gini terus, itu gimana, dan tentunya nanti peranakannya itu bisa banyak dan tidak menyebabkan tanamannya itu stres, itu bisa menggunakan ini asam amino. Atau bisa tanya-tanya lur ya di kolom komentar, atau bisa PC pribadi lewat WA gitu ya. Nah, aku cukupkan sampai di sini lur ya untuk pembahasan sore kali ini, yaitu gimana caranya agar tanaman padi kita di sistem gogo itu banyak dan bisa bertahan dari kekeringan. Itu menggunakan apa? Ya dulur, kita menggunakan asam amino. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.